Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rini Aulia Rahmawati dari jurusan Pendidikan Geografi kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai geografi regional negara maju. Adapun submateri yang ingin saya jelaskan yaitu terkait indikator negara maju, ciri-ciri umum dan karakteristik negara maju, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kondisi geografis benua Australia. Oke, langsung saja simak pembahasan berikut ini. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kondisi ekonomi ataupun sosial setiap negara itu berbeda-beda. Ada negara yang masih bergantung kepada negara lain, ada negara yang hanya bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, atau bahkan negara yang sudah mampu untuk membantu negara lain. Nah, dengan kondisi perbedaan tersebut, menyebabkan terjadinya pengelompokan negara-negara berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Adapun pengertian negara maju itu sendiri merupakan sebutan bagi suatu negara yang telah menikmati kesejahteraan, kualitas hidup yang tinggi melalui teknologi yang canggih dan perekonomian yang merata, sehingga penduduk di suatu negara maju tersebut memiliki kesejahteraan dan tingkat kualitas hidup yang tinggi. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait indikator suatu negara itu dapat dikatakan sebagai negara maju. Nah, indikator negara maju ini ada dua, yaitu indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Yang pertama itu ada indikator kuantitatif. Nah, indikator ini merupakan terkait data yang dapat dihitung. Nah, terdapat 6 indikator kuantitatif negara maju. Yang pertama yaitu jumlah penduduk yang rendah. Yang kedua, jumlah kepadatan penduduk rendah. Maksudnya di sini yaitu antara penduduk dengan kondisi luas wilayah tersebut seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Yang keempat yaitu angka beban tanggungan rendah. Maksudnya di sini yaitu terkait banyaknya penduduk usia produktif, sehingga penduduk usia produktif tersebut dapat menanggung penduduk usia yang tidak produktif, sehingga angka beban tanggungan di negara maju itu rendah, yaitu usia harapan hidup tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan per kapita penduduk tinggi. Dan yang kedua yaitu ada indikator kualitatif, yaitu data yang hanya dapat dibandingkan. Yang pertama yaitu etos kerja dan pola pikir. Nah, terkait dengan masyarakatnya yang disiplin, tekun, ulet, rajin, disiplin, kreatif, selalu berpikir ke depan, dan yang terpenting yaitu jujur. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pendidikannya yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa masyarakatnya itu memiliki pola pikir yang maju ke depan, sehingga bagi masyarakat di negara maju, pendidikan itu merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga yaitu mata pencahariannya terkait pada sektor industri, jasa, dan perdagangan. Nah, perdagangan di sini yaitu lebih kepada aktivitas ekspor. Yang keempat yaitu tingkat kesehatannya yang baik. Jelas ya bahwa di negara maju itu masyarakatnya memiliki pola hidup yang baik, sehingga memiliki tingkat kesehatan yang baik ditunjang dengan fasilitas yang memadai juga. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Di negara-negara maju, masyarakatnya itu sangat taat terhadap aturan yang berlaku. Hal yang sederhana saja, misalnya taat terhadap aturan lalu lintas dan tidak membuang sampah sembarangan. Lanjut pada pembahasan terkait ciri-ciri umum negara maju. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki teknologi yang canggih. Jelas bahwa di negara maju, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Sehingga di negara maju banyak menciptakan teknologi-teknologi yang canggih. Misalnya bisa terkait
transportasi, elektronik, bahkan robot sekalipun yang dapat memudahkan pekerjaan mereka. Nah, misalnya seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Cina, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu angka kelahiran dan kematian yang rendah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penduduk di negara maju itu terbilang sedikit. Karena masyarakat di negara maju itu lebih mementingkan pada peningkatan kualitas hidupnya. Dan angka kematian di negara maju juga terbilang rendah karena memiliki angka harapan hidup ditunjang dengan masyarakatnya yang memiliki pola hidup sehat dan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Ketiga yaitu banyaknya industri-industri berupa elektronik ataupun transportasi. Yang keempat yaitu angka pengangguran yang rendah. Nah, di negara maju, peluang kerja dan peluang usaha itu terbuka luas, sehingga masyarakat di sana pada umumnya memiliki mata pencaharian yang bervariasi dan sangat jarang orang-orang yang menganggur. Kemudian yang kelima yaitu angka KKN yang rendah. Jelas bahwa masyarakat di negara maju itu sangat disiplin dan jujur, sehingga praktik KKN ataupun korupsi di sana sangat rendah. Sebut saja misalnya negara maju yang memiliki tingkat korupsi rendah seperti Denmark, Singapura, Norwegia, Finlandia, dan negara-negara lainnya. Kemudian yang keenam yaitu intensitas mobilitas tinggi. Nah, pergerakan ini baik berupa manusia, barang ataupun jasa di sana sangat besar. Kemudian yang kelima yaitu pendapatan per kapita penduduk tinggi. Penguasaan iptek oleh mayoritas masyarakat di negara maju mendorong masyarakatnya untuk terus produktif. Sehingga masyarakat di sana tidak hanya bergantung pada sektor pertanian sebagai penghasilan utamanya, akan tetapi lebih kepada sektor pertanian, industri, ataupun perdagangan, sehingga masyarakat di sana memiliki variasi pekerjaan yang berbeda-beda dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita mereka yang akan menunjang pada pendapatan per kapita negara. Ya, pendapatan per kapita negaranya pun tinggi. Kemudian yang kedelapan yaitu sifat kemandirian masyarakatnya yang tinggi, dan yang kesembilan yaitu sifat kebangsaan atau kebanggaan terhadap negaranya pun tinggi. Misalnya saja masyarakat di sana itu sangat mencintai produk di dalam negerinya dan sangat cinta terhadap negaranya sendiri. Nah, demikian mengenai indikator dan ciri-ciri umum negara. Pembahasan selanjutnya mengenai kondisi geografis region benua Australia. Negara bagian dan wilayah kekuasaan Australia. Australia mempunyai 8 negara bagian yang terdiri dari state atau negara bagian dan teritori atau wilayah kekuasaan. Adapun negara bagian dan wilayah kekuasaan di Australia meliputi Australia Selatan dengan wilayah kekuasaannya yaitu Adelaide. Nah, berdekatan langsung dengan Laut Besar atau Teluk Terbuka di bagian daratan tengah dan barat dari garis pantai selatan Australia. Kemudian Australia Barat dengan wilayahnya yaitu Perth, berbatasan langsung dengan Indian Ocean atau Samudra Hindia. Kemudian ada Queensland dengan wilayahnya yaitu Brisbane. Nah, di sini terdapat Great Barrier Reef atau karang terbesar yang ada di dunia. Kemudian Victoria dengan wilayahnya yaitu Melbourne. Nah, di sini terdapat Taman Nasional Wilson Promontory yang di dalamnya terdapat binatang-binatang seperti penguin, platypus, anjing laut, hiu, dan lain sebagainya. Kemudian ada Tasmania dengan wilayahnya yaitu Hobart. Nah, Pulau Tasmania ini termasuk pada pulau terbesar ke-26 yang di dalamnya terdapat hewan yaitu Tasmania.
Kemudian ada New South Wales dengan wilayahnya yaitu Sydney. Yang terkenal di Sydney yaitu adanya Gedung Opera Sydney yang merupakan tempat pertunjukan yang terkenal di Australia, terutama di Sydney. Kemudian ada Australia Utara dengan wilayahnya yaitu Darwin. Nah, di sini terdapat formasi batu pasir besar yaitu Ayers Rock atau Uluru yang merupakan situs suci bagi suku aborigin. Kemudian yang terakhir yaitu ada ibu kotanya Australia yaitu Canberra. Australia terletak di garis lintang 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai 43 derajat 39 detik lintang selatan dan garis bujur 113 derajat 09 menit bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Secara geografis, Australia merupakan negara yang berada di belahan bumi selatan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Australia merupakan negara di belahan bumi selatan yang juga merupakan benua terkecil di dunia. Nah, wilayah Australia ini meliputi seluruh wilayah Australia dan juga beberapa pulau yang ada di Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Australia di sebelah utara, Australia berbatasan dengan Indonesia, Timur Leste, dan Papua. Di sebelah timur, Australia berbatasan dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Dan di sebelah tenggara, Australia berbatasan langsung dengan Selandia. Kemudian luas daratan Australia. Australia memiliki luas sekitar 7.600.082.300 km persegi dengan lebar wilayah sekitar 3.200 km persegi dari pantai timur sampai barat. Panjangnya sekitar 3.700 km dari Tanjung York di pantai utara sampai Tanjung Tenggara di Tasmania. Nah, Australia sendiri merupakan negara terbesar ke-6 di dunia. Selanjutnya, iklim di Australia. Australia merupakan negara yang luas dengan iklim yang berlainan. Adapun faktornya yaitu 1. Garis lintang, 2. Arus samudra, 3. Jarak dengan pantai, 4. Keadaan suhu dan angin, dan 5. Bentang alam. Nah, terkait iklim tadi, Australia memiliki 3 kawasan garis lintang, yaitu kawasan tropis, kawasan subtropis, dan kawasan beriklim sedang. Sehingga di Australia memiliki kesamaan terkait tanaman dengan wilayah-wilayah yang ada di kawasan tropis, misalnya Indonesia. Selanjutnya, flora dan fauna khas yang ada di Australia. Yang pertama kita bahas yaitu flora khas di Australia. Nah, di Australia terdapat pohon kayu eukaliptus. Terdapat sekitar 569 jenis pohon eukaliptus yang tersebar di Australia, dan ada tanaman akasia yang merupakan tanaman umum yang dapat kita jumpai di Australia. Tanaman-tanaman tersebut dapat kita jumpai iklim panas, padang pasir, bahkan di daerah yang bersalju. Kemudian selanjutnya fauna khas yang ada di Australia. Seperti yang kita tahu bahwa di Australia itu terkenal dengan binatang yaitu kanguru. Dan binatang lainnya seperti koala. Nah, kanguru ini juga terdapat di Indonesia, namun ada sedikit perbedaan, di mana kanguru yang ada di Indonesia ini lebih berukuran kecil. Fauna khas selanjutnya yang ada di Australia yaitu platypus dan terenggiling. Nah, kedua binatang ini merupakan jenis monotrem, di mana hewan tersebut tidak bergigi atau tidak memiliki gigi dan hanya memiliki satu lubang untuk bertelur dan buang air. Nah, kemudian yang terakhir terkait pertambangan di Australia.
Nah, di Australia kaya akan sumber mineral. Adapun sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan atau yang ada di Australia yaitu emas, biji besi, bauksit, uranium, mineral, titanium, batu bara. Mungkin sekian penjelasan saya terkait kondisi geografis di Australia yang sekaligus menjadi penutup dari penjelasan saya di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan